Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi hadis yang saya tampilkan lalu, yaitu hadis kedua yang berjudul tanda-tanda orang munafik. Hadithu Abdillah bin Umar Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khullatun minhunna kanat fihi khullatun nifaqin hatta yad'aha idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Baik, selanjutnya saya akan membacakan arti dari hadis tersebut, yang artinya adalah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat yang mana keempat sifat itu ada padanya. Adalah orang itu seorang munafik yang benar-benar munafik, dan kalau dalam dirinya ada satu, maka dia punya 1/4 kemunafikan dalam dirinya. Dan siapa yang memiliki sifat itu, pada orang itu satu cabang dari kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya. Dan apabila dia berkata, dia berdusta, dan apabila dia mengadakan perjanjian, melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, ia mengkhianatinya. Dan apabila ia berjanji, tidak menepati. Dan apabila dia bersedih atau bermasalah dengan orang lain, dia berlebih-lebihan dan durhaka melampaui batas. Baik, selanjutnya saya akan membacakan arti perkata atau penggalan kata dari hadis tersebut, yaitu diantaranya hadis qala berkata, arba'un 4, man siapa, kana ada dia, fihi padanya, kana ada dia, munafiqan seorang munafik, khalisan yang benar-benar munafik, yada'aha meninggalkannya, ida apabila, haddatha dia berkata, ahada perjanjian, ghadara berjanji, akhlafa tidak menepati, khosoma
berselisih, fajaro, berlebihan, kadzaba, berdusta. Waman, dan siapa, kanat, adalah dia, fihi, pada orang itu, khollatun, satu cabang, kanat, adalah dia, fihi, pada diri orang itu, khollatun, satu orang, nifaqan, dari kemunafikan, hatta, sehingga dia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik yang dalam hadis ini disebutkan ada 4, yang ditegaskan bahwa seseorang itu akan menjadi munafik jika 4 ciri-ciri ini ada pada dirinya. Namun, jika pada dirinya hanya ada 1 ciri, maka dia punya 1/4 ciri orang munafik, 2/4, dan seterusnya. Ada 4 sifat orang munafik, yaitu yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta. Jika kata-kata yang tersebut tidaklah benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi atau yang sebenarnya ada, apa yang sebenarnya tidak didengar, apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan orang yang berdusta berarti sudah ada kemunafikan pada dirinya, baik dusta yang disengaja atau dusta yang bercanda. Jangan sampai kita berdusta, termasuk ketika bercanda. Maka orang yang seperti ini sudah termasuk 1 tanda orang munafik. Yang kedua, apabila dia mengadakan perjanjian, menekan kontra, atau bertekad berjanji dan disaksikan oleh orang lain, bersumpah tidak memenuhi apa yang sudah ia tekad, ia sepakati untuk kewajibannya, dia tidak menunaikannya atau amanat. Yang ketiga, apabila dia berjanji akan sesuatu, seperti misalnya dia berjanji akan datang, kemudian ia tidak menepati janjinya. Yang keempat, apabila dia bermasalah atau berselisih dengan orang lain, dia berlebih-lebihan bersikap tidak dengan semestinya dan bisa menanganinya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara selalu berdusta, jika berjanji selalu mengingkari, dan jika mendapatkan amanah selalu berkhianat. Berdusta atau berbohong termasuk ke dalam tanda orang munafik. Contohnya adalah orang munafik akan mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Sementara itu, ingkar janji berarti tidak pernah memenuhi janji yang diucapkan. Terkait janji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat,
sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Lalu tanda yang berikutnya yaitu khianat. Sifat yang satu ini sangat dibenci dan diharamkan, sebab sifat khianat berarti menyia-nyiakan kepercayaan orang yang telah mempercayainya. Kemunafikan merupakan tragedi dan musuh dalam Islam. Orang munafik membenci hukum Allah dan Rasul-Nya dan berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Ibadah yang mereka lakukan juga sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Bahkan, orang munafik disejajarkan dengan orang kafir dan tempatnya di neraka. Ada beberapa bahaya dari munafik. Yang pertama, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tidak setia dengan orang mukmin. Yang keempat, malas untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, orang lain akan membenci dan menjauhi orang-orang yang munafik. Terdapat juga sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai ciri-ciri yang khas yang dapat diketahui, yaitu salam penghormatan mereka berupa laknat, makanan mereka adalah hasil rampokan, dan ganimah mereka adalah hasil penggelapan atau korupsi. Mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan menjauhinya, dan mereka tidak mendatangi salat kecuali pada belakang. Mereka bersikap sombong, tidak bersikap rukun, dan tidak bersikap simpatik. Mereka di malam hari bagaikan kayu atau yang tersandar, dan di siang hari gaduh. Dan terakhir, saya akan membacakan kaitan hadis tersebut dalam pendidikan, yaitu pertama, hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, yang mana materi pendidikan yang dibicarakan dalam hadis ini adalah pendidikan tentang iman, yang mana tentang seseorang tidak boleh menjadi munafik, atau tentang klasifikasi manusia dijelaskan tentang munafik, khususnya tentang sifat-sifat orang munafik. Di sini ditegaskan, walaupun pada diri seseorang semua kemunafikan itu ada. Yang disebutkan di hadis ini ada 4. Sebagian itu saja sudah menjadikan ia sebagai seorang yang munafik. Yang kedua, dari hadis ini juga disimpulkan, jikalau salah satu metode mengajar itu adalah dengan metode ceramah yang sudah ampuh, sudah lama, dan sudah banyak menghasilkan hasil-hasil yang baik dalam pendidikan. Metode ceramah ini ditentukan berdasarkan kondisi, berdasarkan apa yang ingin disampaikan, dan banyak metode mengajar yang basisnya dengan metode ceramah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pengucapan atau salah kata. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.